Shalom God Lovers, kasih setia Tuhan melingkupi setiap kita hari ini. Mari kita bawa segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa ada sesuatu yang hebat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah renungkan kemarin pagi. Dan pada bagian yang terakhir ini saya akan memberikan judul Hidup Saling Mengasihi Adalah Untung. Saya percaya bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang mau untung. Kita adalah pribadi-pribadi yang mau mengalami sukacita daripada Tuhan. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Ayat ini menjadi ayat yang sangat umum bagi kita. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau kita baca pada bagian firman Tuhan ini, kembali Tuhan mengingatkan bagaimana pentingnya, bagaimana penekanan pentingnya menyatakan kasih satu dengan lain. Jadi intinya bagaimana kasih itu harus beroperasi. Dan ketika kita bisa mengoperasikan kasih, maka itu adalah membawa keuntungan bagi kita. Itu menjadi untung bagi kita. Yang pertama adalah ketika kita mempraktekkan kasih, yang pertama, keuntungan yang pertama bagi kita, Alkitab mencatat sukacita Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, Alkitab berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan ketika kita menjadi pribadi yang boleh menyatakan kasih satu dengan yang lain, Alkitab sendiri berkata, maka sukacita Tuhan itu ada dalam kita. Nah, kalau sukacita Tuhan itu ada dalam kita dan memerintah dalam kita, bukankah itu yang kita rindukan? Bukankah itu yang kita kejar?
supaya sukacita Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kita. Dan yang kedua, apa yang menjadi keuntungan ketika kita hidup saling mengasihi? Masih dalam ayat yang sama dikatakan begini, sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang mempraktekkan kasih, keuntungan yang kedua, sukacitanya menjadi penuh. Saya kasih istilah menjadi luber gitu ya, menjadi mengalir. Itu sukacita yang berlimpah-limpah. Saudaraku, dalam berbagai hal bisa kita praktekkan. Ya, kami sering sekali kalau makan ya, satu waktu pernah makan satu rumah makan. Nah, kemudian kita sudah membeli sesuatu, mengeluarkan sesuatu, lalu kita lihat ada seorang yang sangat sederhana, dia hanya makan nasi putih dan sayur tanpa dia order yang namanya lauknya. Dan ketika melihat itu, tiba-tiba satu dorongan kasih itu Tuhan gerakkan hati kami, dan kami bilang begini kepada pelayan rumah makan, Bu, silakan berikan yang paling enak, silakan tambah lauknya kepada Bapak yang duduk di sana. Dan saudaraku, kemudian kami tanpa bilang, kami nanti akan membayar semuanya. Dan ketika memberikan itu, mempraktekkan itu, saudaraku, itu kasih itu, sukacita itu berlimpah-limpah. Nah, kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang menyuruhnya. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang mempraktekkan kasih, keuntungan yang pertama adalah sukacita Tuhan itu tinggal. Dan tidak hanya tinggal, tetapi berlimpah-limpah, kata Alkitab. Satu waktu juga begitu, istri saya sedang ada di depan rumah, lalu hujan. Kemudian ada pemulung lewat, udah basah kuyup, lalu dia berteduh tapi sudah basah semuanya. Lalu tiba-tiba pemulung ini dipanggil, Pak mari sini. Lalu diganti pakaiannya, diberikan beberapa pakaian, lalu dikasih makan. Dan ketika si pemulung ini pulang, itu luar biasa sukacitanya, tetap melimpah-limpah. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh kita untuk mengerjakan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, keuntungan apa yang kita akan terima waktu kita hidup dan saling mempraktekkan kasih? Maka apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Gak mungkin kita menuai sesuatu yang tidak pernah kita tabur. Bukankah dalam hal berbuat baik itu, saling mengasihi itu, sesuatu sama dengan benih yang sedang ditabur. Maka ketika kita menaburnya, satu waktu kita juga akan menuainya. Karena Alkitab gak pernah salah. Bukan kita bilang gini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Dan yang keempat, Alkitab berkata, waktu kita mempraktekkan kasih, keuntungan yang keempat yang akan kita terima, Alkitab dengan sangat jelas bahwa ketika kita mempraktekkan kasih, itu memperjelas identitas kita, memperjelas identiti kita. Karena Alkitab berkata sekali lagi dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu. Kapan itu? Waktu kita mempraktekkan kasih, bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini sangat jelas bahwa praktek kasih itu membawa keuntungan bagi kita, memperjelas identitas kita dalam Tuhan. Biar kita tidak jemu-jemu berbuat baik, biar kita tidak jemu-jemu untuk saling praktek kasih, karena itu membawa keuntungan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami mau menjadi orang yang beruntung. Biar sukacita kami akan terus semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, dan kami akan menerima juga apa yang kami tabur. Dan kami sangat bersukacita kalau kami mempraktekkan kasih, maka itu memperjelas identitas kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bagimu sebab kami adalah orang-orang yang beruntung ketika kami hidup saling mengasihi dan hidup tinggal di dalam kasih. Terima kasih. Mari berteriakan sharing pada pagi hari ini, memberkati setiap anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu terberkati dengan video ini, mari sekali lagi like, subscribe, dan share kepada yang lain supaya boleh menjadi berkat.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.